Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Menghadapi tatapan keluarga Yansan yang terdiri dari 5 orang, Chu Xingyun berkata dengan tergesa-gesa, "Oke, waktu itu berharga, selanjutnya. Mari kita mulai menguji 5 elemen Dunjiafu." Menghadapi perintah Chu Xingyun, keluarga Yanshan mengangguk setuju. Momen selanjutnya, keluarga 5 orang Yansan saling memandang, dan dari kepala Yansan, 5 elemen perisai dan baju besi ditampilkan satu persatu. Setelah menarik napas panjang, Yansan melambaikan cahaya keemasan dengan tangan kanannya, baju pelindung bumi, pelindung bumi. Saat Yanshan berbisik, bayangan hantu seni bela diri Trenggiling tiba-tiba menyelimuti Yansan. Dengan kemunculan seni bela diri Trenggiling, saat berikutnya, cahaya keemasan itu, dibagi menjadi 5, menuju tubuh keluarga Yanshan yang beranggotakan 5 orang, dengan cepat melompati. Dalam suara renyah, serangkaian kuku berbentuk perisai muncul satu demi satu, lapis demi lapis, menutupi permukaan tubuh. Tidak hanya Yansan, tetapi juga tubuh Yan Du, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao dengan cepat ditutupi dengan lapisan paku yang kokoh. Jelas, Yanshan's Wuchuanling juga sangat dibesar-besarkan untuk peningkatan perisai pelindung. Meskipun belum diuji secara rinci, jelas bahwa kekuatan pertahanan Dunjia ini benar-benar berlebihan. Seru Chu Xingyun, dan segera di belakang Yansan, Lu Zixiao juga melepaskan baju besi kayu. Selanjutnya, Lu Qingxuan, Lu Qingyao, dan Yan Du juga melepaskan baju besi api, baju besi air, dan baju besi emas. Dengan api emas, 5 elemen Dunjia telah dilepaskan satu demi satu. Permukaan tubuh keluarga Yanshan 5 ditutupi dengan satu set baju besi skala kokoh. Di atas skala baju zirah skala ada cahaya biru, kuning, merah, putih, hitam, dan 5 warna. Dari kejauhan, cahaya warna-warni, tiba-tiba cerah dan gelap, sangat luar biasa. Melihat keluarga 5 Yanshan, mengenakan wuxing Dunjia berwarna-warni, di sekitar tubuh, api merah keemasan meraung tanpa henti. Chu Xingyun mengangguk dengan puas. Saat ini, ada kecepatan dan pertahanan, selanjutnya. Saatnya untuk menguji Taoisme Suantian lainnya. Segera keluarga 5 Yan berkumpul dan berdiskusi. Awalnya, keluarga 5 Yan ingin membiarkan Chu Xingyun membimbing mereka. Tetapi untuk permintaan mereka Chu Xingyun menolak. Chu Xingyun berkata dengan sangat jelas. Tidak peduli kapan dan di mana, selama hidup mereka tidak terancam, Chu Xingyun tidak akan pernah menembak. Bahkan ketika aku pergi ke 10.000 ras, bahkan ketika aku bertarung melawan ras asing. Selama pihak lain tidak mengancam keselamatan keluarga 5 Yanshan, Chu Xingyun tidak akan pernah menembak. Bahkan jika dia kehilangan permainan karena ini, Chu Xingyun tidak akan pernah menembak. Tidak hanya dia tidak akan menembak, bahkan Chu Xingyun bahkan tidak akan membuka mulutnya. Pepatah lama baik. Buku itu akhirnya terungkap, jadi saya tahu saya harus melakukannya. Disebut juga bahwa Tuan memimpin pintu, dan latihan itu bersifat pribadi. Untuk benar-benar memahami dan merasakan kekuatan dan penggunaan Taoisme Suantian, mereka harus mengeksplorasi, mencari tahu, mengatur dan menganalisis. Jika tidak, bahkan jika Chu Xingyun mengaku, itu akan menjadi jelas dan terperinci. Tetapi dalam pertempuran yang sebenarnya, mereka masih tidak bisa menunjukkannya. Hanya apa yang Anda rasakan dan pahami yang benar-benar milik Anda. Jika tuannya mengajar dan bekerja, maka di dunia ini, tuannya terlalu berharga. Taoisme Suantian yang sama diajarkan oleh guru yang sama. Tetapi di tangan sebagian orang, itu tak terkalahkan dan tak terkalahkan. Namun, di tangan beberapa orang, mereka lemah, dan mereka tidak bisa menyerang atau menang. Hanya apa yang Anda rasakan dan pahami yang benar-benar milik Anda. Bagaimanapun, pengalaman orang lain adalah milik orang lain. Belum lagi apakah Anda bisa belajar, bahkan jika Anda bisa belajar, itu mungkin tidak cocok untuk Anda. Tubuh Dharma yang sama, di tangan sebagian orang, dapat menghancurkan dunia dan memenangkan segalanya. Dan bagi mereka yang tidak kompeten, mereka mungkin lemah dan rentan. Selain itu, bahkan jika Chu Xingyun bisa mengajar, bahkan jika itu berguna, dia pasti tidak akan mengajar. Lagi pula, dia tidak bisa mengikuti mereka selamanya. Hidup ini terlalu lama, berapa lama Chu Xingyun bisa tinggal bersama mereka? Jika Anda ingin benar-benar tak terkalahkan dan dunia, maka keluarga 5 Yan harus mengandalkan diri mereka sendiri. Jika tidak, sekali mereka terbiasa mengandalkan Chu Xingyun. Jadi, begitu Chu Xingyun pergi, bukankah mereka hanya akan diam? Oleh karena itu, meskipun Chu Xingyun memiliki banyak hal untuk dikatakan, ada banyak pengalaman untuk mengajar. Namun faktanya, dia hanya bisa duduk di pinggir lapangan dan tidak pernah mengatakan sepatah kata pun. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, keluarga Yansan yang beranggotakan 5 orang berdiskusi dengan sengit.
Keluarga berlima ini memiliki semua kecerdasan. Dikombinasikan, percikan berbagai inspirasi terus bersinar. Setelah lebih dari setengah jam diskusi, akhirnya, keluarga Yansan yang beranggotakan 5 orang membahas strategi terakhir. Setelah diskusi, Yansan melihat sekeliling, Yansan segera memanggil seni bela diri Trenggiling dengan lambaian tangan kanannya. Kemudian, Yansan menampilkan Wuling untuk pertama kalinya. Dalam sekejap, sisik Yansan ditutupi dengan lapisan sisik yang tebal lagi. Yansan tinggi, kuat, dan sangat kuat. Sekarang, permukaan tubuh, setelah ditutupi dengan 2 lapis armor skala, bahkan lebih tebal hingga batasnya. Melihat sekeliling, meskipun Yansan berdiri tegak di tanah, namun di belakangnya, ia menyeret ekor Trenggiling raksasa yang panjang dan tebal. Selain itu, permukaan tubuh juga sepenuhnya ditutupi dengan baju besi skala berat. Dengan pandangan sekilas, Yansan seperti pangolin yang berdiri tegak bersinar dengan cerah dan penuh warna di sekeliling. Saya pergi juga. Dengan teriakan nyaring, Yansan melompat ke udara dan jatuh ke tanah. Melihat sekeliling, tubuh Yansan langsung menembus ke tanah dan menghilang. Melarikan diri. Itu benar, ini adalah kemampuan bakat seni bela diri Trenggiling, seni melarikan diri. Perlu disebutkan bahwa teknik melarikan diri ini bukan untuk menggali lubang dan mengebor di masa lalu, tetapi untuk melebur ke bumi dan langsung melarikan diri ke bumi. Karena itu, tidak ada jejak yang tersisa di tanah, apalagi lubang. Saat Yansan mengebor ke tanah dan menghilang, Lu Qingyao juga melompat keluar. Tiba-tiba, tubuh Lu Qingyao dengan cepat memudar. Ketika tubuh Lu Qingyao kehabisan 10 meter, sosoknya benar-benar menghilang. Melihat adegan ini, senyum muncul di mata Chu Xingyun. Lu Qingxuan dan Lu Qingyao masing-masing memiliki atribut api dan air. Tapi nyatanya, air sesuai dengan Ziyin, dan Ziyin gelap. Api berhubungan dengan Ziyang, dan Ziyang ringan. Yang disebut Yin dan Yang berhubungan dengan api dan air. Dan air dan api berhubungan dengan kegelapan dan terang. Selain itu, nyala api yang dimiliki oleh Lu Qingxuan adalah api cahaya. Air yang dimiliki oleh Lu Qingyao adalah air gelap. Oleh karena itu, meskipun pembagian kategori utama, Lu Qingxuan adalah seorang biarawan api, Lu Qingyao adalah seorang biarawan air. Namun, atribut asli mereka adalah atribut terang dan atribut gelap. Namun, di antara atribut 5 garis, atribut cahaya diklasifikasikan sebagai atribut api. Atribut gelap diklasifikasikan dalam atribut air. Di antara 5 elemen, warna yang sesuai dengan air juga hitam. Air gelap yang dimiliki Lu Qingyao adalah air yang sangat lembut. Terbungkus dalam air yang paling gelap dari Yin hingga lunak, Lu Qingyao dapat memaksimalkan efek dari karakter yang tersembunyi. Air gelap menyelimuti seluruh tubuh. Lu Qingyao dan Void Shield yang dibentuk oleh jimat tersembunyi terintegrasi sempurna. Mengontrol perisai Void, Lu Qingyao dapat bergerak dengan bebas dan cepat tanpa khawatir bahwa gerakan itu akan menghancurkan efek tersembunyi. Yang paling mengejutkan Chu Xingyun adalah bahwa Lu Qingyao dapat bergerak tidak hanya dalam penyembunyian, tetapi juga dengan kecepatan yang sangat cepat dan tidak perlu melambat sama sekali. Saat Lu Qingyao dengan cepat menghilang, selanjutnya, giliran Yan Po. Sambil tersenyum, Yan Dumeng menjerit di langit. Di antara suara menderu, katak beracun setinggi 9 meter, turun dari langit dan jatuh ke tanah. Melihat katak beracun besar, racun Yan melompat di antara kakinya dan melompat ke udara, jatuh di dahi kodok racun. Melihat sekeliling, katak beracun itu menakutkan, dan seluruh tubuhnya ditutupi dengan keloid berwarna berminyak. Di bawah tatapan Chu Xingyun, Lu Zixiao dan Lu Qingxuan, tubuh Yan Po secara bertahap tenggelam ke dalam tubuh katak beracun. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun hanya bisa menghela nafas. Jika dikatakan bahwa perpaduan Yansan dan Wuling didasarkan pada manusia, Wuling terintegrasi ke dalam tubuh manusia. Kemudian, fusi seni bela diri Yandu didominasi oleh seni bela diri, dan orang-orang diintegrasikan ke dalam seni bela diri. Di bawah tatapan Chu Xingyun, katak beracun besar melompat kembali ke udara segera setelah tendangan keras. Dideru raungan, katak beracun besar meluncur perlahan di udara. Didorong oleh rune merah keemasan, kodok racun mencapai langit di atas lembah, dan beruang ganas yang tingginya lebih dari 9 meter bergegas menuju lembah. Di udara, katak beracun membuka mulutnya dengan keras, dan kabut beracun hijau gelap muncul. Dalam sekejap, kabut beracun hijau tebal dengan diameter 100 meter segera menyelimuti beruang yang kejam dan benar-benar menutupinya. Ketika kabut beracun datang, beruang besar yang kejam, seluruh tubuh asap naik. Dalam suara kecil, rambut di sekitar beruang itu cepat terkikis oleh kabut beracun, dan menjadi kering, hitam, dan melengkung. Melihat kabut beracun hijau pekat dengan kekaguman, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya berulang kali. Jelas, dengan Yandu hingga 205 kecerdasan, seni bela diri katak beracun, dan bakat seni bela diri dari kekuatan beracun. Kekuatan drop racun ini juga meningkat 10 kali lipat. Awalnya, simbol detoksifikasi ini seharusnya hanya memadatkan kabut racun berdiameter 10 meter. Tapi sekarang, di bawah kendali Yandu, area yang tertutup kabut beracun sudah ratusan meter.
Ini bukan hanya tentang memperluas ruang lingkup. Di bawah persepsi Chu Xingyun, konsentrasi kabut racun, serta kekuatan erosi dan korosi racun, juga meningkat beberapa kali, bahkan 10 kali lipat. Di bawah erosi beracun, beruang ganas mengangkat kepalanya dengan ganas, menghadap ke langit, meraung dengan liar. Pada saat berikutnya, katak beracun besar turun dari langit dan membanting tubuh beruang yang kejam itu. Di bawah kekuatan yang luar biasa, tubuh besar beruang yang kejam itu langsung terhempas ke tanah oleh kekuatan yang jatuh dari langit. Dideru, dengan beruang sebagai pusat, tanah dalam radius 10 meter, segera retak dan tenggelam. Tanah di sekitar beruang besar yang sangat kejam itu baru saja dilubangi. Kodok berbisa, meskipun tidak terlihat bagus, sangat menjijikkan. Namun, biksu logam Yan beracun. Jadi, kodok besar berbisa dengan ketinggian lebih dari 9 meter itu seluruhnya terbuat dari vajra. Bobotnya luar biasa, melompat dari lembah ribuan kilometer, dengan dampak yang tak tertandingi, dengan pukulan penuh, bahkan sekuat beruang, sulit untuk dilawan. Namun, bagaimanapun juga, beruang itu adalah beruang. Selain itu, ini adalah beruang ganas di ranah Kaisar Zun, yang tidak mudah dibunuh. Karena itu, meski dibombardir di bawah tanah, beruang yang beringas itu tidak menderita kerusakan fatal. Saat berikutnya, katak beracun besar itu, menginjak kaki belakangnya, menginjak beruang-beruang yang kejam di bumi, dan terlontar dengan keras. Melihat pemandangan ini, badai bumi tiba-tiba menimbulkan kemarahan. Di deru langit, ketika beruang yang kejam di bumi akan mengejar katak beracun, sisi lain. Lu Zixiao dan Lu Qingxuan akhirnya bergerak. Yang pertama bergerak adalah Lu Zixiao. Di antara gelombang tangan kanannya, serangkaian 7 lambang petir, seperti panah bermanik-manik, bersiul dan melompati. Melihat 7 catatan petir dalam satu seri, Chu Xingyun tidak bisa menahan pandangan sedikit. Jelas, lampu kuno bintang 7 Lu Zixiao mengalami peningkatan pada guntur api. Meskipun tidak dapat memperkuat kekuatan Thunder Fire Rune, itu dapat menembakkan 7 Thunder Fire Rune berturut-turut. Dalam menghadapi serangkaian tanda petir, beruang yang beringas itu secara naluriah merasakan kekuatan horor yang terkandung di dalamnya. Secara naluriah, beruang ganas bumi menyilangkan tangan dan melindungi dada dan kepalanya. Pada saat berikutnya, jimat guntur yang menderu tiba satu demi satu, dalam nyala api yang menyala-nyala tubuh beruang itu terus-menerus dihujani. Serangkaian 7 pesona petir lewat dan beruang ganas itu memblokirnya dengan tangannya terlepas dari semua usahanya. Tapi rune petir yang berapi-api, dengan peningkatan kecerdasan Lu Zixiao, begitu kuat sehingga berlebihan. Serangkaian 7 tanda petir, hanya mengusir beruang 7 langkah sengit. Dan, perhatikan baik-baik. Di lengan beruang ganas itu, kulitnya terbalik, luka-lukanya luka, dan bahkan tulang-tulang putihnya terbuka. Dihadapkan dengan adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi lidah keluar. Jika itu hanya tanda petir, kerusakan beruang duniawi adalah minimal. Bahkan dapat dikatakan bahwa itu dapat diabaikan. Namun, ketika rune api guntur ditembak, semuanya sangat berbeda. Di bawah serangkaian 7 petir, perisai energi Earth Shield terus-menerus dibombardir dan terus melemah hingga benar-benar runtuh dan hancur. Setelah perisai energi hilang, daging dan kilat tidak bisa dihentikan oleh pertahanan fisik saja. Jika Lu Zixiao dapat melepaskan beberapa talisman Thunder Fire lagi, dia bahkan bisa meledakkan lengan beruang yang bernyawa itu hidup-hidup. Sayang sekali bahwa, lagi pula, beruang badai bumi memiliki kekuatan kerajaan kaisar. Dan Lu Zixiao, bagaimanapun juga, hanya Wu Huangpik. Karena itu, bisa mencapai level ini sudah menjadi batas Lu Zixiao. Hanya di antara penyesalan rahasia Chu Xingyun, suara ganas memecah langit meraung. Tiba-tiba menoleh untuk melihat apa yang dilihatnya adalah nyala api, seperti matahari siang, terpisah dari tangan kanan Lu Qingxuan. Dalam cahaya yang menyala-nyala, sebuah tanda petir yang menyilaukan, seperti matahari jatuh menuju lembah, beruang kejam yang belum pulih, terbang. Di antara suara-suara yang luar biasa, bumi bergetar. Hal yang sama adalah rune petir, tetapi di tangan Lu Qingyao, kekuatannya hampir hancur. Bahkan kekuatan 7 ledakan guntur Lu Zixiao menumpuk. Ini tidak sekuat Thunder Fire jimat Lu Qingxuan, dan itu jauh dari itu. Dalam deru keras, beruang yang kejam itu, yang tingginya lebih dari 9 meter, diledakkan ribuan kilometer, dan menghantam tebing-tebing lembah dengan deras. Tubuh besar beruang itu tertanam dalam di dinding gunung yang keras. Minum. Pada saat beruang ganas itu tertanam di dinding gunung, dalam jeritan-jeritan, sesosok tubuh tebal dengan sisik di sekujur tubuhnya melompat keluar dari tanah. Menghadapi beruang ganas yang tertanam di tebing, tubuh yang kokoh melompat ke langit, dan kepalan tangan kanan ditarik kembali ke batas. Melihat sekeliling, ada pusaran cahaya spiral keemasan di sekitar kepalan tangan yang tebal dan kuat. Spiral melalui pegunungan. Dengan raungan, sosok gagah itu melompat ke udara, meninju di udara, dan menghantam keras dada kiri beruang yang ganas itu. Dalam suara tajam memecahkan langit, cahaya keemasan yang tajam naik ke langit. Cahaya keemasan dan spiral adalah tangan kanan dari sosok gagah itu. Sosok gagah itu adalah Yan San. Cahaya tajam berbentuk spiral adalah apa yang Gunung Yan Yan rusak mencolok.
Melihat dari dekat tinju pemecah gunung yang tajam, tentang ketebalan lengan orang dewasa, muncul dari lengan kanan Yan San dan langsung mengenai dada kiri beruang yang ganas itu. Melihat ke bawah dari atas pada saat Yan San menekan, bagian belakang lembah cahaya spiral emas, langsung menghancurkan dinding gunung. Spiral yang tajam menembus gunung, sulit di gunung yang tebal, membuka lubang setebal lengan orang dewasa. Melihat kagum pada ribuan kilometer spiral emas yang mengalir melalui gunung, Chu Xingyun tidak bisa menahan kagum. Namun, meskipun serangan seperti itu sangat kuat, itu bahkan tak terkalahkan. Namun, beruang kekerasan ini bukan beruang kekerasan biasa, tetapi beruang kekerasan bumi yang otentik. Badai bumi ini tidak hanya memiliki kekuatan pertahanan super dan kekuatan yang menakutkan. Yang paling penting adalah bahwa beruang badai bumi ini memiliki kekuatan kerajaan kaisar. Karena itu, meski Yan San meninju dada kiri beruang yang ganas itu. Meskipun spiral gunung Yanshan cukup kuat untuk menembus gunung dengan diameter ribuan meter. Tetapi bagi beruang yang memiliki kekerasan di bumi, kekuatan meninju seperti itu hanya dapat menghentikan gerakannya untuk sementara waktu. Meskipun rasa sakit tidak dapat dihindari, ia tidak memiliki efek selain meningkatkan keganasan beruang bumi. Dalam deru gila, beruang badai bumi dengan ganas menerobos gunung, dan lompatan yang ganas akan keluar. Melihat beruang mengerikan dengan memar di sekujur tubuhnya, untuk sesaat, keluarga 5 anak Yan San bernafas sedikit. Mulai sekarang, selain Lu Qingyao, keluarga Yan San yang beranggotakan 5 orang telah menembak. Tetapi jelas bahwa bahkan jika mereka telah pergi keluar dan menabrak bumi beruang kekerasan. Tetapi jika Anda ingin memangkas beruang badai bumi, itu tidak mungkin. Beruang bumi yang terluka hanya lebih brutal dan lebih kejam. Adapun Lu Qingyao, dia tidak ingin menembak, tetapi dia tidak pernah menemukan kesempatan. Karakteristik Lu Qingyao adalah bahwa karakteristik karakter yang disembunyikan dapat dibawa ke batas. Setelah karakter tersembunyi dilemparkan, Lu Qingyao dapat memasuki kondisi tersembunyi secara permanen. Terlebih lagi, dalam kondisi tersembunyi, kecepatan aksinya tidak akan berkurang. Tapi di luar itu, Lu Qingyao sebenarnya tidak punya banyak kejutan. Yang dibutuhkan Lu Qingyao adalah bersembunyi di kehampaan dan kegelapan. Sementara musuh tidak siap, dari sudut pandang yang paling sulit, luncurkan serangan diam-diam pada waktu yang paling tidak dapat dilawan-lawan, dan bunuh dengan satu pukulan. Karena itu, Lu Qingyao tidak akan menembak sampai peluang besar muncul. Bahkan jika dia nyaris tidak menembak, tidak ada ancaman dan tidak ada efek sama sekali. Suatu ketika Lu Qingyao menemukan peluang, dan menyerang dengan sukses. Kemudian Lu Qingyao tidak hanya bisa melukai lawan, tetapi juga merusak tubuh dan energi lawan dengan air kegelapan. Air gelap juga disebut air Stygian. Begitu tubuh yang hidup bersentuhan, ia akan cepat terkorosi. Air Stygian dapat melelehkan segalanya. Saat korosi berlanjut, sifat korosif air Stygian akan menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Jika tidak diselesaikan secepat mungkin, bahkan sekuat Kaisar Zun, itu tidak akan mampu menahan air yang semakin korosif dari Styx, dan cepat atau lambat itu akan mati. Dihadapkan dengan beruang bumi yang meraung liar, Yan San tidak bisa menahan senyum pahit. Meskipun tidak mau, Yan San tahu bahwa sejak pertempuran telah dimulai, dia tidak bisa melarikan diri. Ini adalah ilusi yang dibuat oleh Chu Xingyun, bahkan jika dikalahkan dan dibunuh, itu tidak akan benar-benar mati. Meskipun rasa sakit dan penderitaan tidak terhindarkan, karena inilah semua ini lebih masuk akal. Yan San Meng mengambil nafas, dan setelah kepalan ganda menghantam, dia dengan berani menghadapi bumi dengan beruang yang kejam. Di belakangnya adalah istri, putra, dan putrinya. Sebagai kepala keluarga, dia harus berada di garis depan, melindungi mereka, dan melindungi istri dan anak-anaknya dari angin dan hujan. Meskipun ini sebenarnya hanya sebuah fantasi. Namun, situasi yang sama pasti akan menimpa banyak orang. Jika Anda tidak belajar untuk menghadapi sekarang, tetapi berbalik dan lari. Jadi, bahkan jika dia pergi ke Wanzhou Dabi, dia tidak bisa berdiri. Bahkan kemudian, dia tidak dapat melindungi istri dan anak-anaknya. Justru itu yang paling tidak dapat diterima dari Yan San. Dalam deru keras, Yan San berusaha keras untuk menghindari pemboman beruang yang ganas di bumi. Setelah menghindari 3 telapak tangan berturut-turut, akhirnya, beruang ganas bumi mengangkat kaki kanannya tinggi, dan menginjak ke bawah sementara Yan San kehilangan berat badannya. Akhirnya, Yan San gagal melarikan diri dari kaki di belakang ketiga telapak tangan ini. Hanya sesaat, sosok Yan San menghilang di tanah. Dengan sekuat tenaga, beruang yang kejam itu menginjak tubuh Yan San langsung di bawah tanah. Setengah dari panjang, kaki gagah beruang badai bumi telah jatuh ke tanah. Melihat pemandangan ini, di bawah kendali Yan Po, katak setinggi 9 meter, besar dan sangat beracun merangkak di tanah, menghadap beruang duniawi yang besar. Dalam suara kodok yang memekik, perut kodok beracun itu terlihat seperti balon, semakin besar drumnya. Akhirnya, ketika beruang duniawi menginjak Yan San di bawah tanah, racun Yan pindah. Di bawah kendali Yan Du, kodok beracun besar itu serak. Dalam tewet yang tajam, katak beracun besar, di antara kedua kaki belakangnya, langsung berlari menuju bumi dengan beruang yang kejam.
Menghadapi kodok beracun, beruang ganas bumi meraung liar, tanpa rasa takut, dan menghadapi kodok beracun, berani keluar. Bang! Bergemuruh. Dalam raungan sengit, katak beracun setinggi lebih dari 9 meter dan bumi yang ganas menanggung setinggi lebih dari 9 meter bertabrakan dengan sengit. Di bawah benturan keras, tubuh beruang yang membawa bumi hanya bergetar sedikit, dan setelah sedikit melangkah mundur, itu menstabilkan tubuh. Di sisi lain, katak beracun besar, di bawah pukulan telapak tangan beruang ganas di bumi, langsung meledak. Itu terbang penuh 2 atau 3.000 meter dan membanting di tebing di seberang lembah, yang berhenti. Pada saat Yan Du meledak, raungan marah datang dari bawah tanah. Melihat ke bawah suara itu, sosok tebal dan bersisik di sekujur tubuhnya melompat keluar dari tanah. Dari pandangan sekilas, seorang pria parubaya dengan pinggang yang kokoh dan pinggang bundar jatuh tajam ke tanah. Untuk waktu yang lama, dalam kesan Chu Xingyun, Yan San adalah pria parubaya dengan tubuh penuh dan sosok yang gemuk. Tetapi pada saat ini, baju besi skala tubuh Yan San hancur berantakan oleh kaki beruang kekerasan bumi, menyebabkan sejumlah besar baju besi skala jatuh. Melihat melalui baju besi skala rusak, di mana pria parubaya Yan Shan ini dengan otak penuh usus dan perut gemuk. Faktanya, Yan San tidak hanya tidak gemuk tetapi juga sangat bugar. Sepertinya tubuh yang tebal ditutupi dengan otot-otot yang sangat kuat dan bekas luka. Yang disebut mengasapi sebenarnya hanyalah ilusi yang terbentuk di bawah penutup pakaian dan kain. Orang gemuk akan terlihat kembung dengan jubah longgar. Demikian pula orang-orang dengan tubuh yang kuat luar biasa dan otot-otot berotot sebenarnya bisa terlihat kembung saat mengenakan jubah longgar. Hanya saja untuk Yan San, yang sangat kuat dan berotot. Meski terlihat membengkak, tapi tubuhnya yang kokoh mengandung kekuatan teror yang tak terbayangkan. Melihat putranya sedang terbang, kehidupan dan kematiannya tidak diketahui, Yan San tiba-tiba memasuki keadaan mengamuk. Marah, mata Yan San langsung menjadi merah darah. Di bawah pengawasan Chu Xingyun, Lu Zixiao, Lu Qingxuan, dan Lu Qingyao, tubuh Yan San secara bertahap tumbuh lebih besar. Jelas, ini adalah semacam kekuatan supranatural alami yang mirip dengan kekuatan magis langit dan bumi. Meskipun bagi kebanyakan orang, kekuatan gaib yang disebut diperoleh. Namun, bagi putra-putra arogan itu, setelah mereka lahir, mereka dilahirkan dengan kekuatan gaib. Hanya saja ada sangat sedikit orang yang bisa membangkitkan bakat. Untuk saat ini, Yan San adalah orang pertama yang dilihat Chu Xingyun, dan ia adalah orang pertama yang dapat membangkitkan kekuatan supranatural yang berbakat. Di bawah tatapan Chu Xingyun, tubuh Yan San tumbuh dengan cepat. Pada saat yang sama, Yan Shan Jingwang melakukan upaya besar, banyak kekuatan bumi, gila berkumpul menuju tubuh Yan Shan. Di bawah kekuatan gelombang bumi, baju zirah pangolin tubuh Yan San dengan cepat pulih. Ketika tubuh Yan San membengkak hingga lebih dari 9 meter, dia akhirnya berhenti mengembang. Pada saat yang sama, baju besi pangolin di sekitar tubuh Yan San juga sepenuhnya pulih. Menghadapi provokasi Yan Shan, beruang yang kejam di bumi meraung keras lalu merangkak dan bergegas menuju Yan Shan dengan gila. Dideru, Yan San Meng menamparkan tamparan, lalu melangkah maju dan bergegas menuju bumi untuk menanggung. Dalam deru keras, Yan San dan beruang badai bumi akhirnya berkumpul. Dalam deru keras, Yan San, yang ditutupi dengan sisik, dan beruang kekerasan bumi, bertarung dengan liar. Beri aku tamparan, aku memukul kepalamu. Anda menendang saya memberi Anda lutut. Dalam deru keras, baju besi skala tubuh Yan San terus hancur dan jatuh banyak. Tetapi segera, di bawah lonjakan kekuatan bumi, bagian-bagian yang rusak itu dipulihkan seperti sebelumnya. Akhirnya, setelah 100 serangan, Yan San akhirnya tidak dapat bertahan, dan tubuhnya yang lebih dari 9 meter secara bertahap mulai menyusut. Pada saat yang sama, kekuatan Yan San, serta kemampuan tubuhnya untuk melawan, juga menurun dengan cepat. Akhirnya, ketika tubuh Yan San menyusut hingga lebih dari 4 meter, dia tidak bisa lagi bertarung melawan beruang duniawi. Dalam deru keras, tubuh Yan San dijentikkan oleh beruang bumi yang kejam. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun sangat puas, dan tidak ada ejekan di wajahnya. Anda tahu, dalam hal apapun, Yan San hanya puncak Kaisar Wu, ia bukan seorang kaisar. Beruang duniawi ini berbeda, bukan saja ia seorang kaisar, tetapi ia juga memiliki garis keturunan yang kejam. Di bawah pertambahan garis keturunan yang kejam, beruang yang kejam di bumi memiliki 3 kali pertahanan dan kekuatan dari 3 punggung. Ini bisa disebut raja yang tak terkalahkan. Badai-badai bumi ini adalah ras tempat Xiongda dan Xiong-Er berada. Meskipun beruang badai bumi ini tidak sekompeten Xiongda dan Xiong-Er. Tetapi sebagai beruang yang mengerikan di ranah kaisar, kekuatannya begitu kuat sehingga tidak perlu dikatakan. Kaisar manusia biasa sama sekali tidak berdaya melawan beruang duniawi semacam itu. Kekuatan destruktif tidak bisa menghancurkan pertahanan beruang duniawi. Pertahanannya sendiri tidak bisa menahan serangan kekerasan beruang yang kejam di bumi. Karena itu, dalam keadaan normal, di bawah ranah yang sama, umat manusia tidak dapat berperang melawan keluarga beruang duniawi.
Tapi sekarang, Yansan ini benar-benar mengandalkan kekuatan satu orang, dengan ranah puncak Kaisar Wu, untuk melawan beruang-beruang buas dunia dari Kaisar, dan telah menghancurkan ratusan catatan. Meskipun ini tidak dapat dianggap sebagai orang yang belum pernah terjadi sebelumnya, tidak ada yang datang setelah itu. Tapi itu pasti cukup untuk memuaskan Chu Xingyun. Melihat Yansan terbang, sisi lain, Yan Po, yang baru saja melepaskan diri dari gunung, sedang mengendarai katak racun lagi, dan tendangan voli datang. Pada saat yang sama, Blue Zixiao dan Lu Qingxuan di atas lembah tidak menganggur. Awalnya, pada saat ini, mereka harus memanggil binatang naga-naga untuk datang dan membantu pertarungan. Tetapi untuk sementara waktu, ini hanyalah ilusi Mirage, dan tidak ada yang disebut dengan Dragon Beast. Kedua, ketika 10.000 ras dibandingkan, semua makhluk yang dipanggil tidak diizinkan untuk digunakan. Kalau tidak, masing-masing beku akan menggunakan binatang atau binatang pemanggil yang kuat, dan sifat pertempuran akan berubah. Bahkan senjata sihir dan senjata sihir, bahkan baju besi dan senjata, dilarang. Belum lagi binatang buas berburu, binatang peliharaan, dan binatang pemanggil. Karena itu, baik Lu Zixiao dan Lu Qingxuan hanya bisa mengandalkan mana dan mantra mereka untuk menghadapi lawan mereka. Tidak dapat menggunakan daya luar. Dalam keputusasaan, Lu Zixiao dan Lu Qingxuan hanya dapat terus menampilkan simbol guntur dan membombardir beruang duniawi. Meskipun kekuatan talisman Thunder Fire tunggal terbatas, sulit untuk menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada Earthstorm Bear. Tetapi sekecil apapun pengaruhnya, akan tetap efektif. Setiap Thunder Fire talisman akan menyetujui kerusakan tertentu pada beruang badai bumi, sehingga kecepatan pemulihannya sangat berkurang. Jika Anda tidak memperhatikannya, itu akan memakan waktu sedikit lebih lama, dan kerusakan beruang kekerasan bumi dapat dipulihkan. Yansan dan Yandu ayah dan putranya melanjutkan untuk melawan beruang bumi. Lu Zixiao dan Lu Qingxuan memberikan dukungan senjata jarak jauh dari samping. Tiba-tiba, situasi perang menemui jalan buntu. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan kemudian melambaikan tangannya dengan keras. Beruang bumi yang keras menghilang seketika, dan pertempuran berakhir. Saat beruang badai bumi menghilang, keluarga 5 anak Yansan akhirnya lega. Dengan suara teredam, Yansan dan Yandu, yang telah menghancurkan Wuling, semuanya duduk di tanah. Dengan nafas yang tajam, Yansan berkata tidak masih terlalu enggan untuk bertarung melawan Kaisar dengan kekuatan kita saat ini. Ya, Kaisar Zun adalah Kaisar Zun, dan beruang yang kejam di bumi ini jelas merupakan spesies yang berbeda dengan darah kuno, yang bukan sesuatu yang bisa kita tangani sama sekali, kata racun Yan. Chu Xingyun mengerutkan kening saat mendengar percakapan antara Yansan dan Yandu. Memang, beruang badai bumi ini adalah urutan penuh lebih tinggi dari kamu, tapi ini yang harus kamu hadapi. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Lu Zixiao mengerutkan kening dalam keraguan, dan berkata dengan hati-hati, "Putri, saya tidak begitu mengerti pikiran Anda, dapatkah Anda memberitahu kami dengan cermat?" Menghadapi pertanyaan Lu Zixiao, Chu Xingyun hanya bisa melihat Lu Qingxuan dan Lu Qingyao. Dari apa yang mereka lihat, mereka jelas tidak mengerti maksud Chu Xingyun. Setelah merenung sebentar, Chu Xingyun tahu bahwa dia harus membuat hal-hal yang jelas dan mengerti sebelum mereka bisa menerimanya dengan lebih baik. Setelah mengatur bahasa, Chu Xingyun perlahan menjelaskannya. Menurut peraturan, semua biksu dari leluhur yang berpartisipasi dalam leluhur-leluhur tidak boleh melampaui puncak Kaisar Wu. Kaisar Zun, dan di atas wilayah Kaisar Zun, tidak diizinkan untuk berpartisipasi dalam 10.000 ras. Bumi ini beruang yang ganas, meskipun merupakan spesies asing dengan darah yang ganas. Tetapi secara umum, garis keturunan ini hanyalah garis keturunan yang dimiliki oleh manusia biasa. Dengan bakat dan potensi seperti itu saja. Dengan kekuatan darah seperti itu, benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mewakili ras-ras yang kuat dan berpartisipasi dalam perbandingan semua ras. Mereka yang dapat mewakili ras utama dan berpartisipasi dalam perbandingan 10.000 ras harus menjadi jenius terbaik di antara 10.000 ras. Mereka pasti memiliki darah yang lebih menakutkan, bakat yang lebih kuat, dan potensi yang tak terduga. Meskipun menurut aturan 10.000 ras, ranah mereka tidak bisa melebihi Kaisar Zun. Namun, para jenius alien yang memiliki darah bangsawan, bahkan darah bangsawan, sangat menakutkan. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun melambaikan tangan kanannya. Beruang duniawi sekarang muncul di lembah lagi, bahkan bekas luka di tubuhnya tidak surut. Menunjuk pada beruang kekerasan tanah yang terluka, Chu Xingyun berkata, "Saya dapat menjamin bahwa para beku top yang berpartisipasi dalam perbandingan semua ras lebih kuat daripada beruang kekerasan bumi ini." Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keluarga 5 Yan tidak bisa tidak terlihat terkejut. Saya ingin berdebat beberapa kata, tetapi sesaat setelah mulut penuh, saya mendapati diri saya tidak bisa berkata apa-apa. Tidak ada keraguan bahwa beruang-beruang bumi pasti adalah ras di antara ras iblis dengan kekuatan tempur yang sangat tinggi. Tetapi betapapun kuatnya ras beruang kekerasan bumi ini, bagaimanapun juga, beruang kekerasan bumi di depannya adalah hanya anggota ras beruang kekerasan yang paling umum.
Beruang duniawi ini tidak memiliki apapun kecuali garis keturunan keluarga beruang yang paling umum. Meskipun ranah beruang kekerasan bumi ini telah mencapai Kaisar Zun, tetapi sungguh-sungguh bertempur, pada kenyataannya, dia bukan lawan dari para beku asing yang memiliki darah keluarga kerajaan, bahkan keluarga kerajaan. Bahkan para biksu asing yang memiliki darah keluarga kerajaan dan darah keluarga kerajaan, hanya wilayah puncak Kaisar bela diri, tidak akan pernah kalah dengan beruang duniawi ini. Dengan pertambahan darah, para beku yang berpartisipasi dalam perbandingan 10 ras, apakah mereka defensif atau destruktif, cenderung melampaui beruang duniawi ini. Yang harus dijelaskan di sini adalah, jika benar-benar berkelahi, Kaisar Zun adalah Kaisar Zun, dan puncak Kaisar Wu sulit untuk mengalahkan Kaisar Zun. Tetapi kekuatan sebenarnya dari Kaisar Zun bukanlah dalam pertahanan dan kekuatannya sendiri. Kesombongan Kaisar Zun begitu kuat sehingga ia dapat meminjam dan memobilisasi kekuatan langit dan bumi untuk meningkatkan serangan dan pertahanan. Meskipun Kaisar Wu juga dapat memobilisasi bagian dari kekuatan dunia, tetapi secara umum, itu terutama tergantung pada kekuatannya sendiri. Bagaimanapun, kekuatan langit dan bumi yang dapat dimobilisasi oleh Kaisar Wu terlalu lemah dibandingkan dengan Kaisar. Mendengarkan kata-kata Chu Xingyun, keluarga Lima Yan tiba-tiba menyadari. Sekarang pikirkan itu, dalam pertempuran tadi, beruang badai bumi sama sekali tidak bergantung pada kekuatan langit dan bumi, tetapi mengandalkan kekuatan tubuh untuk melawan mereka. Di negara ini saja, dengan kekuatan garis keturunan, para biarawan asing, pertahanan dan kekuatan destruktif, benar-benar dapat dengan mudah melampaui Kaisar. Benar-benar bertarung, mereka bahkan dapat menggunakan kekuatan garis keturunan untuk menghancurkan beruang duniawi dari Kaisar ini. Tapi begitu beruang duniawi ini menggunakan kekuatan surga dan bumi. Dengan satu jentikan jari, bumi dengan keras meraung ke atas di lembah di bawah. Pada saat berikutnya, di antara cahaya kuning bersahaja yang tak berujung melonjak, tubuh beruang yang kejam berangsur-angsur menyala. Dideru gila, beruang kekerasan bumi mengangkat tangannya tinggi dan menghancurkannya ke tanah dengan seluruh kekuatannya. Di bawah pengawasan keluarga Yansan, beruang yang ganas itu langsung berubah menjadi negara yang ganas. Dengan tangan terangkat, hanya satu hantaman, di sekitar seluruh lembah, menabrak gunung ribuan kilometer, langsung hancur oleh gempa bumi, berubah menjadi batu besar dan dengan cepat runtuh. Selanjutnya, di bawah pukulan kedua dari beruang kekerasan bumi. Dengan beruang yang memiliki kekerasan bumi sebagai pusatnya, tanah dengan jari-jari 10.000 meter langsung tertutup oleh retakan selebar lebih dari 1 meter. Ketika beruang kekerasan bumi mengangkat tangannya di atas kepalanya untuk ketiga kalinya dan menghancurkannya, seluruh bumi langsung terfragmentasi, dan nyala api dari inti bumi membentuk kolom api setinggi langit, yang menyembur. Berdiri di antara pilar api yang menyala-nyala, beruang yang membawa bumi menjerit di langit, dan amarah mencapai puncaknya. Chu Xingyun memalingkan kepalanya, memandangi keluarga Yanshan yang seperti lima di bumi, dan tersenyum dan berkata, ini adalah kekuatan sebenarnya dari beruang duniawi. Melihat beruang yang ganas dan membawa bumi berteriak di langit, untuk sesaat keluarga 5 orang Yanshan benar-benar kehilangan kemampuan untuk berbicara. 3 serangan berturut-turut. Pada serangan pertama, gunung dan sungai hancur. Pukulan kedua, bumi hancur. Pada pukulan ketiga, cangkang bawahnya pecah dan gunung berapi meletus. Serangan seperti itu, mereka tidak akan bisa menerima pukulan. Melihat penampilan pucat dari 5 keluarga Yansan, Chu Xingyun berkata, di antara 5 elemen, api dapat membuat bumi. Di bawah lingkungan seperti itu, kekuatan beruang kekerasan bumi akan mencapai yang tertinggi. Melihat diam-diam pada beruang yang membawa bumi yang meraung di langit, 5 keluarga Yanshan tahu. Dalam lingkungan seperti itu, di bawah nyala inti bumi, memuntahkan dengan gila. Ditambah dengan beruang duniawi ini, kakinya berdiri di bumi. Karena itu, kekuatan sihir beruang badai bumi ini akan hidup selamanya dan tidak pernah mengering. Seperti pengeboman gila begitu saja, dia bisa terus hampir tanpa batas. Sebaliknya, beruang kekerasan bumi yang bertarung dengan mereka sebelumnya dapat dianggap sebagai kaisar seperti apa. Meskipun memiliki ranah Kaisar Zun. Tapi nyatanya, beruang kekerasan bumi telah bertarung dengan mereka dengan kekuatannya sendiri. Dari awal hingga akhir, beruang kekerasan bumi tidak menggunakan kekuatan langit dan bumi. Itu tidak pernah digunakan, itu benar-benar milik kekuatan Kaisar Zun. Tanpa mengandalkan kekuatan langit dan bumi. Dari segi kekuatannya sendiri, beruang kejam bumi ini, jelas bukan lawan mereka yang memiliki darah bangsawan, bahkan darah bangsawan. Di bawah premis tidak memobilisasi energi langit dan bumi, Kaisar Zun juga sangat kuat. Tetapi sebaliknya, itu jauh dari tak terkalahkan. Mengandalkan kekuatannya sendiri, meskipun Kaisar Zun jauh dari sebanding dengan puncak Kaisar Wu biasa. Tetapi jika para beku yang memiliki darah raja, bahkan Kaisar, itu sangat berbeda. Yang paling representatif sebenarnya adalah Sui Liuxiang. Apa yang dia miliki sebenarnya adalah garis keturunan Zhu Huang. Aliran air dupa dengan pembuluh darah leluhur Phoenix, bahkan jika hanya ada wilayah puncak Wu Huang, itu sudah cukup untuk melawan Kaisar, dan tidak akan jatuh. Meskipun dia ingin mengalahkan Kaisar Zun, itu hampir mustahil.
Tetapi sekali lagi, dengan darah leluhur dan Phoenix, tidak mungkin bagi Kaisar Zun untuk sepenuhnya menghancurkan Sui Liuxiang. Tentu saja, keberadaan garis keturunan yang kacau seperti Zhu Feng, Zhu Huang, Zhu Long dan Zhu Qilin, bagaimanapun, hanya dapat dihitung dengan beberapa telapak tangan. Dibandingkan dengan urat darah burung Phoenix leluhur dari Sui Liuxiang, yang disebut urat darah raja dan kaisar bukanlah apa-apa. Tapi kenyataannya sama saja. Ambil contoh Yuan Hong, Niu Ram, dan Xiong Da dan Xiong Er. Yang mereka miliki hanyalah darah kaisar, tanpa menggunakan energi surga dan bumi. Keempat orang ini cukup menggunakan darah mereka sendiri untuk menghancurkan para kaisar biasa dan orang-orang kuat. Tentu saja, begitu kaisar menghormati yang kuat dan benar-benar menggunakan energi surga dan bumi, maka dua hal dikatakan. Dengan darah mereka, mereka mungkin tidak kalah begitu cepat, tetapi mereka bukan lawan Kaisar Zun. Kaisar Zun adalah Kaisar Zun. Di bawah kaisar, semua adalah semut. Tetapi jika itu adalah semut yang sangat beracun, itu juga dapat mengancam keamanan Kaisar Zun. Setelah penyelidikan dan pemahaman Chu Xingyun, para biarawan dari tim alien peringkat atas juga memiliki darah raja. Dalam hal kekuatan tempur yang sebenarnya saja, para beku dari tim alien peringkat atas hanya berada di atas beruang kekerasan di bumi ini, bukan di bawah beruang kekerasan di bumi ini. Adapun biksu asing dari darah kaisar, kekuatannya bahkan lebih luar biasa. Untungnya, darah kaisar tidak bisa dua dari generasi yang sama. Secara umum, 10 tim teratas hanya memiliki kapten dan memiliki darah kaisar. Adapun pemain biasa, mereka semua sama, semua darah raja. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun menoleh dan menatap Yan San. Melihat Yan San dengan serius, Chu Xingyun berkata dengan sangat serius, ambil pendakian gunung Anda sebagai contoh, meskipun menurut kebenaran, selama Anda memukul jantung, Anda pasti bisa meninju hatinya dengan pukulan dan membunuhnya dengan satu pukulan. Setelah jeda, Chu Xingyun berkata dengan sangat serius, itu hanya untuk biksu biasa. Jika Anda bertemu, itu adalah biksu asing dengan darah di atas raja. Kekuatan pendakian gunung Anda tidak cukup untuk menonton. Menghela nafas dan mengangguk, Yan San berkata, aku juga tahu apa yang kamu katakan, kepada biksu alien dengan darah, kekuatan pendakian gunungku hanya bisa membuat pesta lain menjadi kaku untuk waktu yang lama itu saja. Bahkan jika kamu tahu ini, maka kamu hanya punya masalah dengan pilihanmu. Kamu seharusnya tidak memilih hatimu sebagai target, kata Chu Xingyun. Menghela nafas dan mengangguk, Yan San berkata, ya, bakat Wuling, bagaimanapun, adalah konsumsi besar, dan tidak bisa dilepaskan terus-menerus. Kekuatan penyeberangan gunungnya membutuhkan 12 jam penuh, yaitu, sehari penuh, sebelum bisa penuh energi dan digunakan lagi. Pada dasarnya, dalam pertempuran, ia hanya bisa menunjukkan kekuatan gunung paling banyak sekali. Oleh karena itu, setelah meninju di jantung bumi beruang kekerasan sekarang, tetapi gagal membunuh beruang kekerasan bumi, Yan San kehilangan keterampilan pembunuhnya. Saya membuat kesalahan dalam penilaian saya sendiri. Di masa depan, kekuatan panjat gunung saya hanya akan menargetkan kepala orang lain. Yan San Ming menyadari, itu benar, selama kamu melewati pegunungan dan mengenai kepala orang lain, bahkan jika orang itu adalah kaisar, kamu masih akan terbunuh oleh pukulan. Di antara kata-kata itu, pikiran Chu Xingyun bergerak, dan dengan tangan kanannya, dia langsung meraihnya. Pada saat berikutnya, di bawah tatapan keluarga Yan San yang beranggotakan 5 orang, Chu Xingyun menyeret ribuan garis seperti rambut tetapi berwarna-warni di antara tangan kanannya di kekosongan. Tangan Chu Xingyun terus berubah dengan ribuan jari dan trik, dan dia terus memasukkan rune ke dalam garis aturan. Melihat garis memerintah yang padat dan rune aturan yang rumit, halus hingga akhir pada garis yang diperintah, keluarga Yan San tidak bisa membantu tetapi tercengang. Ribuan rune hukum terukir pada setiap inci garis di atas aturan ketebalan rambut. Presisinya yang tinggi setara dengan mengukir 3000 karakter kompleks dalam millet. Segera Chu Xingyun menyelesaikan semua pengaturan. Di antara kelonggaran tangan kanannya, ribuan garis hukum setipis rambut tiba-tiba menghilang ke dalam kekosongan. Seiring dengan serangkaian riak kosong, seluruh ruang dengan cepat pulih tenang. Oke, saya telah mengubah aturan ilusi meraj ini, di sini. Bakat Wuling Anda akan tidak terbatas dan dapat ditampilkan tanpa batas waktu. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, keluarga 5 Yan tiba-tiba terpana. Ilusi Fata Morgana ini bukan ilusi yang sepenuhnya salah, tetapi tempat semi-ilusi dan semi-nyata. Meski begitu pergi dari sini, begitu kembali ke dunia nyata, semuanya akan kembali ke keadaan semula. Namun ketahuilah bahwa talenta Wuling juga perlu dilakukan dan dapat terus ditingkatkan. Dengan sejumlah besar rilis, kekuatan-kekuatan menusuk Gunung Yanshan secara bertahap akan meningkat dengan jumlah rilis. Selain itu, sekali kekuatan Mountaineering ditingkatkan dengan 1 grade, maka Anda bisa mendapatkan waktu rilis tambahan. Untuk saat ini, dalam waktu 12 jam, Yan San hanya bisa melepaskan kekuatan penjelajahan sekali. Namun, begitu tingkat pendakian gunung ditingkatkan, maka dalam waktu 12 jam, Yan San dapat menunjukkan 2 kali, 3 kali, dan hingga 9 kali berturut-turut.
Akibatnya, itu akan menjadi gila. Di masa lalu, meskipun Yansan ingin berlatih keras, namun, karena keterbatasan bakat Wuling, itu hanya dapat digunakan sekali sehari. Karena itu, bahkan jika Yansan bekerja lebih keras, tidak ada gunanya. Setelah gunung dapat ditampilkan tanpa batas, itu akan terlalu gila untuk Yansan. Tidak perlu banyak, hanya perlu menaikkan trekking gunung ke kelas 2. Kemudian pukulan pertama mengenai jantung lawan, membuatnya menjadi kaku. Sementara musuh dalam kondisi kaku, mari kita melakukan pendakian lain melalui gunung dan meledakkannya di kepala yang lain untuk menyelesaikan pembunuhan. Bukan hanya Yansan, pada saat ini, keluarga 5 anak Yansan sangat bahagia. Jimat guntur Looking Swan yang dicampur dengan roh api juga membutuhkan waktu lama untuk pulih. Meski tidak butuh 12 jam, itu juga butuh 1 jam penuh sebelum bisa ditampilkan lagi. Hal yang sama berlaku untuk simbol ketujuh guntur api Lu Zixiao dan kekuatan peremajaan. Kekuatan sangat beracun Yandu dan kekuatan air Looking Yao tidak terkecuali. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.